Assalamualaikum sahabat Fairplay, semoga kabar kalian sehat semua. Kali ini Mimin akan memberikan 3 kabar terbaru dari dunia bulu tangkis. Di antaranya, rekor Markis Kido dan Hendra Setiawan serta Taufik Hidayat masih abadi. Mengenang lawan tersulit Liliana Natsir yang pernah dihadapi, dan emas Olimpiade Indonesia yang tak dianggap. Bersama saya, Muhammad Aslam, inilah Fairplay News. Tapi sebelum Mimin lanjut videonya, jangan lupa untuk dukung channel ini biar bisa berkembang dan menjadi channel olahraga paling oke di Indonesia dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah. Terima kasih. Di tengah merebaknya pandemi penyakit belakangan ini membuat sejumlah kejuaraan harus ditunda. Begitu juga pada kejuaraan badminton Asia Championships 2020. Kompetisi badminton Asia Championships 2020 rencananya akan digelar pada bulan ini, namun karena gawatnya kondisi saat ini, membuat kejuaraan ini harus ditunda. Kejuaraan badminton Asia Championships juga merupakan tempat pertempuran terakhir bagi pebulu tangkis untuk meraih tiket Olimpiade Tokyo. Dan sampai saat ini belum ada keputusan resmi terkait pengumpulan poin ke Olimpiade. Apakah akan ditangguhkan atau akan berlanjut di kemudian hari? Batalnya pegelaran kejuaraan badminton Asia Championships membuat rekor yang diraih Hendra Setiawan dan Markis Kido di turnamen ini dipastikan masih aman untuk dipecahkan pasangan ganda putra Indonesia saat ini. Ya, Hendra Setiawan bersama mantan rekannya Markis Kido pernah menuai tinta emas pada kejuaraan skala Asia ini. Tepatnya pada tahun 2009 lalu, ia menjadi pasangan ganda putra terakhir Indonesia yang berhasil meraih podium juara. Rekor ini sebenarnya hampir saja dipecahkan oleh pasangan ranking 1 dunia saat ini, Kevin dan Marcus pada edisi tahun lalu. Namun naas, di babak final, The Minions malah harus takluk dari pasangan asal Jepang, Yuta Watanabe dan Hiroyuki Endo dengan skor yang sangat menyakitkan, 3-21 dan 18-21. Begitu juga di sektor tunggal putra, 13 tahun lamanya Indonesia terakhir kali meraih podium tertinggi pada kejuaraan badminton Asia Championships. Nama terakhir yang berhasil meraih juara adalah legenda hidup Indonesia, Taufik Hidayat. Tertahannya rekor Taufik Hidayat selama hampir 13 tahun lamanya tentu akan menjadi beban yang cukup berat di sektor tunggal putra untuk bisa menuntaskan puasa gelar di kejuaraan ini. Tugas berat tentu akan ditanggung Anthony Sinisuka Ginting, Jonathan Christie, dan Cesar Hiren Rustavito untuk bisa memecahkan kebuntuan di sektor tunggal putra pada kejuaraan badminton Asia Championships. Jika kita cermati, ketiga tunggal putra andalan Indonesia tersebut sejauh ini memang belum tampil secara konsisten. Apalagi jika bermain pada event-event mayor, seperti pada kejuaraan All England 2020 yang baru saja berakhir. Ketiga jagoan tanah air harus takluk di babak utama, hanya Cesar Hiren Rustavito yang bisa melangkah, itu pun sampai ronde kedua. Dengan batalnya penyelenggaraan badminton Asia Championships 2020, maka dapat dipastikan rekor milik Taufik Hidayat masih belum bisa dipecahkan oleh tunggal putra kita saat ini. Mengenang lawan tersulit Liliana Natsir yang pernah dihadapi. Sosok Liliana Natsir tentu menjadi simbol baru bagi pebulu tangkis putri saat ini. Liliana Natsir diketahui telah memutuskan untuk gantung raket pada bulan Januari seusai kejuaraan turnamen Indonesia Masters tahun lalu. Dan di tahun ini tepat setahun Liliana Natsir absen di dunia tepok bulu tersebut. Saya menyatakan untuk pensiun.
Liliana Natsir dikenal sukses ketika berpasangan dengan Tontowi Ahmad. Meskipun sebelumnya ia juga pernah meraih prestasi yang membanggakan bersama pasangan lain seperti Nova Widianto di sektor ganda campuran dan Vita Marisa di sektor ganda putri. Tentu akan sangat sulit melupakan sejumlah gelar yang diberikan Liliana bagi Indonesia, seperti titel kejuaraan Asia bersama dua pasangan berbeda, yakni pada tahun 2006 bersama Nova Widianto dan tahun 2015 bersama Tontowi Ahmad. Berhasil meraih 5 medali emas SEA Games, juara Indonesian Open, gelar kejuaraan dunia, hat-trick di kejuaraan All England, juara Piala Dunia Bulu Tangkis, dan medali emas 21-12. Namun, tepat 1 tahun absennya pemain yang dikenal dengan sebutan Butet, kita mengenang siapa lawan yang menurutnya paling berkesan. Ia membeberkan siapa lawan yang tersulit yang pernah ia hadapi semasa masih aktif bermain badminton. Mereka adalah pasangan asal Cina, Zhang Nan dan Zhao Yunlei, yang pada saat itu mereka menjadi pasangan nomor 1 dunia, kata Butet yang dikutip dari Indosport. Ketika dulu masih aktif bermain, Liliana Natsir yang berpasangan dengan Tontowi Ahmad sudah 20 kali berhadapan dengan pasangan Zhang Nan dan Zhou Yunlei di berbagai turnamen bulu tangkis. Tetapi dari 20 kali pertemuan tersebut, Tontowi dan Liliana hanya berhasil menang 7 kali, sementara sisanya dimenangkan oleh pasangan asal Cina tersebut. Namun, pada pertemuan terakhir mereka pada kejuaraan Olimpiade Rio 2016 lalu, Liliana dan Tontowi berhasil mengalahkan pasangan Cina tersebut dengan skor 21-16 dan 21-15, sebelum akhirnya meraih medali emas di pesta olahraga dunia 4 tahun sekali tersebut. Sejarah kelam Olimpiade 1972. 2 emas bulu tangkis yang tak dianggap. Di Olimpiade 1972, Indonesia berhasil meraih medali emas lewat cabang olahraga bulu tangkis, yang sayangnya tak dianggap atau masuk dalam catatan sejarah. Bicara mengenai sejarah panjang capaian medali emas Indonesia di ajang Olimpiade, tentu tak lepas dari raihan pebulu tangkis tunggal putri Susi Susanti pada tahun 1992. Capaian juara Susi Susanti di Barcelona tahun 1992 itulah yang selama ini selalu kita kenang sebagai raihan medali emas pertama Indonesia di ajang Olimpiade. Tidak salah, karena secara resmi faktanya memang demikian adanya. Namun ada satu hal yang harusnya tak juga dilupakan. Jauh sebelum akhirnya Susi Susanti bisa menyumbangkan medali emas Olimpiade pertama buat Indonesia, ada pebulu tangkis lainnya, Rudi Hartono, yang sebenarnya juga bisa melakukan hal serupa. "20 tahun sebelum Susi Susanti meraih juara di Barcelona, Rudi Hartono sudah muncul sebagai peraih medali emas dari cabang bulu tangkis di sektor tunggal putra pada kejuaraan Olimpiade 1972 di Munich, Jerman. Saat itu, Rudi Hartono menjadi yang terbaik dengan mengalahkan tunggal putra legendaris Denmark, Sven Pri, pada partai puncak. Bahkan Rudi Hartono tak sendiri, sebab kala itu di sektor ganda putra ada Ade Chandra dan Christian Hadinata yang juga mampu menjadi yang terbaik setelah mengalahkan pasangan asal Malaysia Ngo Bon Bee dan Punch Gunalan. Capaian tertinggi mereka juga dilengkapi pasangan Christian Hadinata dan Utami Dewi yang bisa menembus babak semifinal di sektor ganda campuran, atau artinya bisa mendapatkan medali perunggu. Namun, seperti yang disinggung di atas, capaian pahlawan olahraga bangsa Indonesia itu tak tercatat dalam sejarah Olimpiade. Lantaran status bulu tangkis saat itu belum merupakan olahraga resmi di Olimpiade dan hanya dimainkan dalam status demonstration sports.
Setelah Olimpiade 1972 itu, bulu tangkis sendiri tak lagi terlihat di 3 gelaran Olimpiade berikutnya. Baru pada tahun 1988, dalam Olimpiade di kota Seoul, bulu tangkis kembali muncul, kendati masih dengan status tidak resmi atau exhibition kala itu. Saat itu juga di Olimpiade Seoul 1988, Indonesia hanya bisa meraih medali perak lewat Icuk Sugiarto di sektor tunggal putra. Baru setelahnya, seperti diketahui bersama, bulu tangkis akhirnya diakui sebagai olahraga resmi di Olimpiade Barcelona 1992, status yang terus bertahan hingga saat ini.